Even Happier. Review buku pagi ini judulnya Even Happier. Buku dari Tal Ben Shahar ya. Buku ini sebenarnya kelanjutan dari buku ini yang judulnya Happier ya, Happier ya. Ini sudah pernah saya review. Tal Ben Shahar mengajarkan tentang Happier. Lalu keluar buku berikutnya yang disebut dengan Even Happier. Nah, buku ini agak unik karena buku ini sebenarnya bukan buku dalam arti buku bacaan, tetapi sebenarnya adalah sebuah jurnal. Jurnal ini terdiri dari 52 chapter, 52 bab, ya, 52 bab, di mana setiap bab itu seharusnya dicerna dalam seminggu. Jadi dalam seminggu. Jadi ada 52 minggu teknik-teknik dan pemikiran-pemikiran untuk membuat Anda menjadi lebih happy gitu ya. Dulu saya waktu lihat buku ini mau saya review, saya bingung reviewnya gimana, ada 52 chapter, masa mau cerita 52. Tapi saya pikir belakangan ini saya pikir ya, saya coba aja, saya pilih beberapa poin yang menurut saya menarik dari buku ini. Jadi minggu pertama itu judulnya adalah On Being Grateful, bagaimana bersyukur. Jadi dia bercerita bahwa orang itu harus bisa bersyukur dengan kehidupannya, dan bersyukur itu menimbulkan kebahagiaan. Lalu apa yang Anda lakukan setiap hari ya. Buku ini bilang gini, kamu boleh coret-coret di buku ini atau kamu boleh ambil agenda untuk mencoret-coret di sana ya. Dia bilang setiap hari kamu pikirkan ya, saya hari ini bersyukur karena titik dua gitu. Jadi mungkin saya akan menulis, saya hari ini bersyukur karena pagi hari jam 6 sempat jalan-jalan sekeliling rumah saya selama 30 menit. Nah ini contoh. Jadi sebuah rasa syukur yang diutarakan itu membuat kita lebih berbahagia. Ini risetnya dari Tal Ben Shahar ya. Jadi kita membuat catatan tentang bagaimana kita bersyukur di dalam kehidupan kita. Ya, ini salah satu contoh. Dan selama seminggu Anda diharapkan bersyukur dengan kehidupan Anda, apapun yang Anda lakukan. Misalkan pagi hari saya bersyukur karena bos saya datang dan memuji pekerjaan saya. Misalkan ya, saya bersyukur karena besok saya dapat mengajak anak-anak pergi berlibur. Jadi apapun yang Anda bersyukur, itu Anda utarakan, itu akan membuat Anda lebih bahagia. Oke, saya ambil contoh lain. Meaning atau arti ya. Jadi kita itu harus melihat dalam kehidupan kita dan menemukan artinya. Apa artinya buat Anda ya? Saya bekerja itu artinya apa? Kalau saya bekerja itu ya jualan, Pak. Saya kulak barang, saya jual ke orang gitu. Nah, itu tidak akan membuat Anda mempunyai makna dalam hidup. Tapi kalau Anda misalkan berpikir bahwa saya bekerja itu untuk membuat pelanggan saya bisa membeli barang-barang komputer dengan harga terjangkau dan kualitas baik serta layanan yang luar biasa. Nah, itu akan membuat Anda merasa menemukan arti di dalam bekerja. Kalau Anda bilang bahwa saya seorang dokter ngobati orang sakit, ya udah lah. Tapi kalau Anda menemukan arti, saya ini menyelamatkan jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa orang yang sakit yang seharusnya tidak bisa sembuh, saya buat menjadi sembuh. Hai, terima kasih teman-teman yang sudah check in hadir ya. Jadi ini diminta tiap hari Anda menulis, sebenarnya saya mempunyai makna apa dalam kehidupan ini. Itu akan membuat Anda menjadi lebih baik. Nah ini contohnya, ini minggu ke-10. Saya ambil beberapa ya. Relationship ya, knowing and being known. Jadi hubungan, kita berhubungan dengan orang ya. Ini bukunya namanya Happier ya, Happier. Oh, saya ini belum flip rupanya ya. Oke, enggak apa-apa, terbalik ya. Relationship, knowing and being known. Jadi Anda kenal dengan orang ya, dan dikenal oleh orang, itu membuat hubungan menjadi lebih baik. Jadi Anda harus menulis ya, saya bersyukur karena saya kenal siapa dan kenapa dia kenal saya dan apa makna dari hubungan ini. Hai, terima kasih ada yang menulis saya bersyukur karena mendengarkan buku review. Nah itu disebut dengan hubungan, relationship. Jadi di tiap-tiap arena kehidupan selama 52 minggu Tal Ben Shahar itu mencoba untuk berbagi dengan kita ya, even happier, bahkan kita menjadi lebih bahagia. Penulis buku Happier dulunya. Ini best selling, lalu keluarlah buku ini yang merupakan jurnal untuk membuat kita menjadi lebih bahagia. Nah ini 19 act of kindness. Jadi berperilakulah untuk menjadi orang baik gitu ya, nolong orang. Yang terkenal kalimat disebut random act of kindness. Jadi berbuat baiklah secara random saja. Misalkan
Anda makan di restoran, kalau melihat, waduh kasihan ya itu ya, pelayannya itu baik banget ya, ambil duit 100.000 bilang ini tip buat kamu gitu. Nggak ada tujuannya apa-apa, ya cuma membuat tip aja. Pasti akan membuat hari itu orang itu berbahagia sekali. Ini contoh ya. Atau Anda ketika keluar di kantor Anda kelihatan satpam dan bilang dengan dia, Pak Satpam, Anda sudah jaga kantor kita 4 tahun ya, tidak ada sepeda motor yang hilang. Saya bersyukur loh punya teman seperti Anda, karyawan yang baik. Nah itu juga menurut saya sesuatu yang Anda lakukan dengan kebaikan hati yang luar biasa. Jadi ini disebut dengan act of kindness ya. Nah saya pilih lagi kenapa saya tekuk ini? Disebut the unknown yang tidak Anda ketahui. Ya, saya ingat ceritanya kenapa saya tekuk ini. Jadi kadang-kadang kita itu harus melakukan sesuatu yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Ya, 3 hari ini saya jalan pagi. Saya mulai jalan pagi, berusaha untuk sehat jalan pagi setengah jam ya. Saya jalan melalui jalan-jalan yang biasanya tidak saya jalani. Lalu melihat dengan kacamata yang baru. Waduh, iya di sini ternyata ada rumah makan baru. Saya kok nggak pernah tahu ada orang jual bubur di sini. Jalan-jalan lagi, noleh lagi ke sana. Loh, wah di sini ini ternyata ada pot satpam yang sangat kumuh ya. Bahkan ada coretan-coretannya. Jalan lagi gitu. Nah, sesuatu yang tidak Anda ketahui sebelumnya, dia tulis just walk, jalan aja sendiri, nggak peduli apapun. Itu juga membawa kita pada sebuah happiness, yaitu kita mengeksplor, memberikan kepuasan terhadap curiosity, rasa ingin tahu kita. Nah, ini satu kalimat ya, beautiful enemy. Beautiful enemy ini ada di dalam lecture dia, beautiful enemy. Dia bilang bahwa kalau kita punya sahabat dan dia mempunyai makna yang baik buat kita dan saya mempunyai makna yang baik buat dia ya, itu membuat saya dengan dia berbeda pendapat sama sekali ya, tidak cocok ya, bertengkar, tapi kita tahu maksudnya dia baik dan dia juga tahu dalam hatinya bahwa maksud saya baik. Dengan saling memahami itu, sama-sama tahu maksudnya baik, maka sebetulnya kita bermusuhan dengan dia dengan cara yang indah gitu. Disebut beautiful enemy. Beautiful enemy ini memang saya pertama kali dengar dari seminarnya dia di Harvard dalam bentuk online ya. Dia bilang beautiful enemy. Nah, dia bilang bahwa beautiful enemy itu baik untuk dipunyai sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik karena ada orang yang mempunyai sudut pandang beda dengan kita ya, dan membuat kita menjadi lebih powerful ya. Jadi apakah jadwalnya sudah berubah untuk live-nya? Live-nya tidak pernah punya jadwal. Jadi kadang-kadang jam 5 pagi, kadang-kadang jam 3 sore ya, tapi kebanyakan pagi. Saya mencoba mengkurunkan live itu antara jam 6 sampai jam 8 ya. Hari ini saya jam 8 sudah harus siap-siap berseminar gitu ya. Jadi berseminar sepanjang hari dari 8.30 sampai jam 5. Jadi jam ini pas selesai ini siap-siap dan seterusnya. Jadi saya tidak pernah bisa meng-live-kan jam saya untuk tepat ya, karena kadang-kadang bangun tidur nggak ada kerjaan ya langsung go live gitu. Oke, yang terakhir tulisannya agak terbalik ya. Letting out, tadi saya klik balik nggak bisa. Letting our light shine. Letting our light shine. Jadi intinya di sini bilang ya, di dalam kita mengejar kebahagiaan kita, marilah kita melepaskan supaya diri kita dapat berbinar-binar ya, supaya diri kita dapat berbinar-binar dan biarkan apa yang kita punyai ya itu akan menjadi lebih baik ya. Dia ada beberapa kalimat-kalimat yang cantik. Dia bilang hal apa yang membuat saya dengan kebahagiaan saya terbatas atau tertutup, biarlah itu kita bongkar dan kita sampaikan diri kita pada kebahagiaan kita ya. Bagaimana kita bisa membuat 5% lebih merasa berharga terhadap kehidupan kita ya. Dia bilang saya akan merasa sukses kalau apa yang bisa saya capai. Jadi kita mencoba menggali supaya esensi kita, letting our light shine. Thank you ya. Terus I give the permission to be happy. Saya memberikan izin kepada diri dan hati saya sendiri untuk berbahagia. Ya, saya selalu bilang musuh terbesar itu diri Anda sendiri. Ya, jadi kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan menjadi manusia yang jauh lebih berbahagia. Ya,
I appreciate myself. Saya lebih menghargai diri saya. Jadi self worth saya. Ya. Kapan ketika Anda lebih menghargai diri Anda, dan lakukan itu lebih untuk membuat Anda lebih berbinar-binar. Ya. I'm beginning to see that. Saya mulai melihat bahwa apa yang saya lakukan itu akan menjadi lebih baik dan seterusnya. Kita berharap Anda menjadi orang yang tumbuh, ya. Kalau bahasanya Clifton Strength atau Strength konsep itu dibilang be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri, ya. Nah, buku ini sebenarnya dibuat supaya dalam setahun Anda berproses dalam tiap minggu memikirkan satu poin. Dulu pernah saya coba beberapa saat, terus udah nggak ada, males gitu, jadi saya taruh parkir gitu. Kebetulan kemarin mau review buku, saya cari ketemu Tal Ben Shahar. Ini PhD, ini adalah profesor yang mengajar di Harvard, ya, di Harvard untuk S1-nya tapi. Pada tahun-tahun mungkin 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu, ketika sekarang saya nggak tahu lagi, ya, dia mengajar itu judulnya Positive Psychology, psikologi positif, ya. Jadi kalau saya sering cerita, teman-teman pasti tahu, ini adalah orang normal. Orang psikologi itu belajar tentang hal-hal yang negatif, dibawa supaya orang ini menjadi normal. Tetapi positive psychology itu membuat orang normal menjadi hebat, menjadi berperforma lebih, mencapai peak performanya, lebih happy. Itu disebut positive psikologi positif, ya. Dan Tal Ben Shahar termasuk salah seorang yang hebat di dalam dunia ini. Tapi jagoannya dia itu ngajar sebenarnya. Jadi dia mengajar di Harvard, sekali mengajar 600 sampai 700 mahasiswa, setiap minggu 2 kali, kayak show besar begitu. Dan pada saat dia mengajar itu katanya 15% dari mahasiswa Harvard undergraduate mengambil kuliahnya dia yang disebut positive psychology. Anda bisa masuk ke YouTube dan ngecek, ya, Tal Ben Shahar. Dia ada berbicara banyak, waktu itu direkam, dan saya sering mendengarkan lecture dia secara online. Teman-teman sekalian, even happier. Jadi bukan hanya Anda menjadi lebih bahagia, tetapi bahkan menjadi lebih bahagia lagi. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.